Alat dan bahan. Yang pertama, alat terdiri dari sekop, ember, timbangan duduk, dan goni kapasitas 50 kg. Lalu bahan, yang pertama kotoran kambing 10 kg, serbuk kayu 2 kg, air putih 300 ml, M4 2 tutup botol, molase tetes tebu 1 tutup botol. Tata cara pembuatan pupuk organik. Yang pertama, kumpulkan kotoran kambing ke dalam ember dan ditimbang dengan takaran 10 kg. Selanjutnya, ambil serbuk kayu sebanyak 2 kg, lalu campur dengan kotoran kambing dan diaduk hingga merata menggunakan sekop. Lalu tuangkan air sebanyak 300 ml ke dalam adonan dan masukkan M4 sebanyak 2 tutup botol dan molase tetes tebu sebanyak 1 tutup botol ke dalam adonan kotoran kambing. Lalu aduk hingga rata. Setelah rata, hasil adonan pupuk dimasukkan ke goni 50 kg dan ditutup rapat. Kemudian difermentasi selama 1 minggu. Setelah 1 minggu difermentasi, buka ikatan goni untuk dijemur. Namun, sebelumnya pupuk dihaluskan terlebih dahulu agar lebih mudah dalam proses pengeringan. Kemudian dijemur 2-3 jam, begitu seterusnya sampai hasil pupuk menjadi tidak terlalu basah. Setelah pupuk organik terbentuk, sampel diambil dan diuji untuk mengetahui karakteristiknya. Yang pertama, uji pH, yang terdiri dari pengujian pH aktual dan potensial. Untuk menguji pH potensial dapat dilakukan dengan cara masukkan sampel pupuk ke dalam gelas takar dengan perbandingan 1 pupuk banding 2,5 larutan KCl 1N. Lalu diaduk dan tunggu sampai 1 hingga 2 menit hingga mengendap. Kemudian masukkan kertas lakmus ke dalam sampel tersebut dan secara perlahan warna kertas lakmus berubah dengan menunjukkan hasil dari sampel pH di angka 7. Nilai ini menandakan bahwa pupuk berada dalam kondisi optimal untuk ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Pada pH 7, unsur hara penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium tersedia dalam jumlah yang cukup
untuk diserap oleh akar tanaman. Sama seperti pengujian pH potensial, pengujian pH aktual dilakukan dengan melarutkan sampel pupuk dengan larutan Aquades dengan perbandingan 1:2,5, lalu diendapkan selama 1 hingga 2 menit. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa pH aktual pupuk juga berada pada angka 7, menandakan bahwa pupuk berada dalam kondisi yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, pengujian berdasarkan kandungan kapur dilakukan dengan cara meneteskan larutan HCI 10% ke dalam sampel pupuk. Ketika larutan diteteskan, hanya sedikit buih yang dihasilkan atau hampir tidak berbuih sama sekali. Dengan hasil uji yang menunjukkan sedikitnya buih, dapat disimpulkan bahwa pupuk tersebut memiliki kandungan kapur yang minimal, yang dapat mempengaruhi efektivitasnya dalam memperbaiki pH tanah dan ketersediaan nutrisi. Selanjutnya, uji berdasarkan kandungan bahan organik. Sama seperti pengujian berdasarkan kandungan kapur, sampel pupuk diteteskan dengan larutan H2O2 10%. Ketika larutan diteteskan, buih yang dihasilkan melimpah hingga keluar dari gelas reaksi. Selain itu, saat gelas reaksi dipegang, terasa panas yang menunjukkan adanya reaksi eksotermik, menandakan adanya kandungan bahan organik yang tinggi dalam sampel, yang berpotensi bermanfaat bagi kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Baiklah teman-teman, cukup sekian video praktikum kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.